Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Erwin Manurung. Di sini saya akan melakukan remedial fisika dan saya akan membahas nomor 11. Oke, saya akan membacakan soalnya. Seberkas cahaya monokromatik mengalami difraksi. Daerah gelap pertama terjadi ketika sudut difraksinya 45 derajat. Jika panjang gelombang cahaya tersebut 65 kali 10 pangkat minus 8 meter, hitunglah lebar celah difraksinya. Oke, yang pertama kita diketahui M-nya sama dengan 1. Sudut difraksinya atau theta sama dengan 45 derajat. Lambdanya atau panjang gelombangnya sama dengan 65 kali 10 pangkat minus 8 meter. Yang ditanya lebar celah difraksinya atau D-nya sama dengan D. Oke, yang pertama kita masukkan rumus D sin theta sama dengan M kali lambda, yang dimana D sama dengan M dikali lambda per sin theta, sama dengan M nya kita masukkan 1, lambdanya kita masukkan 65 dikali 10 pangkat minus 8 meter per sin theta-nya 45 derajat. Oke, D sama dengan 1 kali 65 kali 10 pangkat minus 8 sama dengan 65 kali 10 pangkat minus 8 meter per sin 45 sama dengan setengah akar 2. Maka ini didapatkan 9,19 kali 10 pangkat minus 7, atau bisa kita menggunakan penggenapan yaitu 9,2 kali 10 pangkat minus 7. Oke, selanjutnya saya akan membahas soal nomor 12. Saya akan bacakan soalnya. Sebuah gelombang elektromagnetik mempunyai panjang gelombang 100 nanometer dengan laju 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon. Yang ditanya adalah frekuensinya. Pertama kita buat diketahui M-nya ketahui lambdanya sama dengan 100 nanometer. Kita ubah menjadi meter yaitu 100 dikali 10 pangkat minus 9 sama dengan 10 pangkat minus 7 meter. Yang kedua diketahui yaitu cepat lambat gelombang atau V sama dengan 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon. Yang ditanya frekuensi F sama dengan. Yang pertama kita mengetahui rumus cepat lambat gelombang V sama dengan lambda kali frekuensi. Maka frekuensi sama dengan V per lambda. Kita masukkan nilai V-nya 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon. Lambdanya kita masukkan yaitu 10 pangkat minus 7 meter. Maka kita dapatkan hasilnya yaitu 3 kali 10 pangkat 15 Hz. Oke teman-teman, selanjutnya saya akan membahas soal nomor 24. Saya akan bacakan soalnya. Sebuah mesin pengangkat mobil hidrolik memiliki 2 pengisap dengan luas penampang masing-masing A1 sama dengan 100 cm², 1000 cm². Berapakah besar gaya minimum F1 yang harus diberikan pada penampang A1 agar mobil dengan berat 15.000 Newton dapat terangkat? Pertama kita mengetahui luas penampang satunya yaitu 100 cm², itu sama juga dengan 0,01 meter kuadrat. Luas penampang duanya 2000 cm², sama juga dengan 0,2 meter kuadrat. F2 nya yaitu berat mobil yang harus diangkat yaitu 15.000 Newton. Rumus yang kita gunakan yaitu hukum Pascal, di mana P1 sama dengan P2 dan F1 per A1 sama dengan F2 per A2. Dari rumus berikut kita mendapatkan F1 nya sama dengan F2 dikali A1 per A2. Kita masukkan F2 nya 15.000 Newton dikali A1 nya kita masukkan 0,01 meter kuadrat per A2 nya yaitu 0,2 meter kuadrat.
dimana kita mendapatkan 15.000 Newton dikali 0,01 sama dengan 150 per 0,2 meter kuadrat, dimana 150 per 0,2 meter kuadrat sama dengan 750 Newton. Oke guys, kembali lagi bersama saya akan membahas soal terakhir, yaitu soal nomor 25. Saya akan bacakan soalnya. Pada penghisap hidrolik dengan diameter penghisap kecil adalah 2 cm dan diameter penghisap besar adalah 4 cm. Diberikan gaya pada penghisap kecil sebesar 10 Newton. Hitunglah perkiraan massa mobil jika percepatan gravitasi 10 meter per sekon kuadrat. Jadi diketahuinya adalah gaya pada penghisap pertama, yaitu F1 sama dengan 10 Newton. Diameter penghisap pertama 2 cm, diameter penghisap kedua 4 cm, dan percepatan gravitasinya adalah 10 meter per sekon kuadrat. Karena di sini diketahui cuma diameter luas penampangnya, kita akan mencari luas penghisap untuk mendapatkan nilai akhirnya. Pertama, luas penghisap penampang 1 sama dengan V per R kuadrat. V-nya kita pakai 3,14 dikali 0,01 kuadrat. Luas penghisap A2 sama dengan VR kuadrat. Sama kita pakai 3,14 dikali 2 kuadrat. Oke, untuk menjawabnya kita menggunakan rumus hukum Pascal, yaitu F1 per A1 sama dengan F2 per A2. Karena kita mencari F2-nya, jadi rumusnya adalah F2 sama dengan F1 dikali A2 per A1. Kita masukkan F1-nya 10 dikali A2-nya 3,14 dikali 2 kuadrat per A1-nya 3,14 dikali 0,1 kuadrat. Maka kita mendapatkan action. Oke, kita masukkan F1-nya 10, A2-nya 3,14 dikali 2 kuadrat per A1-nya kita masukkan 3,14 dikali 0,1 kuadrat. Maka kita dapat 10 kali 4 per 0,0001. Maka kita dapatkan sama dengan 10 dikali 40.000 sama dengan 400.000 Newton. Karena di sini masih dalam bentuk Newton, kita akan mengubahnya ke kilogram. Maka untuk mengubahnya sama dengan kita dapatkan rumus F sama dengan M dikali A, dimana F-nya adalah 400.000 Newton, 400.000 sama dengan M dikali A-nya sama dengan kecepatan gravitasi sama juga dengan kecepatan gravitasi, karena sama-sama percepatan dikali 10. Maka M sama dengan 400.000 dibagi 10. Maka ini didapatkan 40.000 kilogram. Sekian dan terima kasih.